Pemirsa, seperti yang telah kita ketahui, jika sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam, iblis diberikan kekuasaan di langit, dunia, dan bumi. Maka dari itu, keberadaan iblis begitu dekat dengan kehidupan manusia. Bagaimana tidak, sifat iblis ada yang suka menggoda manusia untuk melakukan hal-hal yang buruk. Namun tahukah Anda, Islam memiliki beberapa cara agar manusia terlindung dari godaan iblis. Bagaimana caranya? Berikut ulasannya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pertama, dengan membaca ayat kursi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia bercerita bahwa setan berkata kepadanya, "Lepaskan aku akan mengajarimu kalimat-kalimat yang bermanfaat untukmu." Abu Hurairah berkata, "Apa itu?" Ia berkata, "Apabila kamu telah terbaring di tempat tidur, maka bacalah ayat kursi sampai selesai. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu." Kemudian Abu Hurairah menceritakan hal itu kepada Rasulullah. Beliau bersabda, "Kali ini ia jujur, padahal ia tukang berdusta." Hadis riwayat Bukhari nomor 2311. Kemudian selalu menjaga zikir. Dalam hadis Al-Harits Al-Ash'ari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa Allah memerintahkan Nabi Yahya bin Zakaria dengan 5 kalimat untuk mengamalkannya dan menyampaikannya kepada Bani Israel. Di antaranya adalah, "Aku perintahkan kalian agar berzikir kepada Allah," karena perumpamaannya adalah seperti orang yang dikejar oleh musuh, lalu ia pun berlindung pada sebuah benteng yang kokoh yang melindungi dirinya dari musuh. Demikian pula hamba, tidak ada yang dapat melindunginya dari setan kecuali dengan berzikir kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2863 Sahih. Ketiga, mempelajari langkah-langkah setan agar tidak mengikuti perbuatan setan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Janganlah kalian mengikuti langkah setan, sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata." Surat Al-Baqarah ayat 168. Keempat, dengan memohon perlindungan kepada Allah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setan akan mendatangi kalian dan berkata, 'Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu?' Sampai ia berkata, 'Siapa yang menciptakan Tuhanmu?' Apabila telah sampai hal maka ia berlimpah dan Bukhari nomor 3276 dan nomor 34. Itulah pemirsa, cara manusia agar dapat terlindung dari godaan iblis di sekitar kita. Maka hendaklah sebagai umat Islam selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi gitu. Alhamdulillah selama ini udah aku lakuin. Pemirsa, berbohong adalah mengungkapkan sesuatu secara melebih-lebihkan, menambah-nambah atau mengurang-ngurangi kenyataan dari sebuah peristiwa yang sebenarnya terjadi. Berbohong termasuk dalam salah satu perbuatan yang maksiat, karena perbuatan ini merupakan salah satu perbuatan yang dilarang agama dan jika melakukannya akan mendapatkan dosa. Kalau berbohong merupakan perbuatan tercela yang sudah pasti akan ketahuan, sepandai-pandai apapun kita menutupinya. Selaku orang Muslim, sudah seharusnya kita menjauhi perbuatan tersebut dan senantiasa bersikap jujur seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Itulah mengapa beliau mendapati gelar Al-Amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, tanda orang-orang munafik itu ada 3 keadaan. Pertama, apabila berkata-kata ia berdusta. Kedua, apabila berjanji ia mengingkari. Ketiga, apabila diberi amanah ia mengkhianatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun pemirsa, tentunya kita pernah mendengar istilah white lies atau berbohong untuk kebaikan. Lalu bagaimanakah hukumnya di mata Islam?
Adakah dalil atau hadis yang mengizinkan berbohong demi kebaikan? All last night in the Greenberry General Emergency Room. You are lying through your teeth, you little demon. Pemirsa, tahukah Anda bahwa ada satu cara yang mirip dengan berbohong, tapi bukan berbohong? Cara ini dia namakan marib atau tauriah, yaitu seseorang menggunakan kata yang ambigu dengan harapan agar maksud yang dituju bisa dipahami dengan berbeda oleh lawan bicara. Ada sebuah kisah dari Nabi Ibrahim ketika beliau dan istrinya sedang melewati daerah yang dipimpin oleh penguasa zalim. Ada seorang hamba yang melapor kepada rajanya. Di sana ada lelaki bersama seorang wanita yang sangat cantik. Sementara sang raja tersebut mempunyai kebiasaan merampas istri orang dan membunuh suaminya. Kemudian raja tersebut mengutus orang untuk bertanya kepada Nabi Ibrahim. "Siapa wanita ini?" tanya prajurit. "Dia saudariku," jawab Nabi Ibrahim. Setelah menjawab ini, Nabi Ibrahim mendatangi istrinya dan mengatakan, "Wahai Sarah, tidak ada di muka bumi ini orang yang beriman selain aku dan dirimu. Orang tadi bertanya padaku, aku sampaikan bahwa kamu adalah saudariku. Karena itu, jangan engkau anggap aku berbohong." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Bukhari. Dalam hal ini, Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan kata yang ambigu. Kata saudara bisa bermakna saudara seagama atau saudara kandung, sedangkan yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim adalah saudara seiman atau seagama. Sementara kata saudara ini dipahami oleh prajurit sebagai saudara kandung. Inilah bentuk berbohong yang diperbolehkan, yaitu berbohong untuk mewujudkan kemaslahatan atau menghindari bahaya yang lebih besar. Diriwayatkan dari Ummu Kulsum binti Uqbah, beliau mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, bukan seorang pendusta orang yang berbohong untuk mendamaikan antar sesama manusia. Dia menumbuhkan kebaikan atau mengatakan kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Ummu Kulsum berkata, "Tidak pernah aku mendengar dari Rasulullah SAW memberi keringanan untuk berbohong kecuali pada 3 perkara. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah aku anggap seorang itu berbohong apabila bertujuan mendamaikan di antara manusia. Berkata sebuah perkataan tiada lain kecuali untuk perdamaian. Orang yang bohong ketika dalam peperangan. Dan ketiga, suami yang berbohong kepada istrinya atau istri berbohong kepada suaminya jika untuk kebaikan." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4921 disahihkan oleh Al-Albani dalam Asyahih nomor 45. Yang dimaksud berbohong antar suami istri adalah berbohong dalam rangka memperlihatkan rasa cinta, menggombal dengan tujuan untuk melestarikan kasih sayang dan ketenangan keluarga. Bukan termasuk di dalamnya berbohong untuk mengambil hak pasangannya atau lari dari tanggung jawab. Imam Nawawi berkata, adapun bohong kepada istri atau istri bohong kepada suami, maka yang diinginkan adalah menampakkan kasih sayang dan janji yang tidak mengikat. Adapun bohong yang tujuannya menipu dengan menahan apa yang wajib ditunaikan atau mengambil yang bukan haknya, maka hal itu diharamkan menurut kesepakatan kaum muslimin. Syarah Syahih Muslim 1621. Sedangkan Syekh Al-Albani berkata, bukanlah termasuk bohong yang dibolehkan apabila suami menjanjikan kepada istrinya bahwa dia telah membeli ini dan itu lebih banyak dari kenyataannya untuk mencari ridho sang istri. Perkara semacam ini bisa terbongkar, dapat menjadi sebab percekcokan, serta prasangka buruk seorang istri kepada suaminya. Ini termasuk kerusakan, bukan perbaikan. Asy-Syahih 1818. Demikianlah penjelasan singkat mengenai berbohong demi kebaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Cinta adalah anugerah, tapi ayam akan... Pemirsa, hampir semua suami pasti pernah merasakan sebuah dilema, terutama pada saat awal-awal pernikahan.
di mana akan hadir dua wanita spesial di dalam hidupnya. Mereka adalah ibu dan istrinya. Ibu adalah seseorang yang melahirkan, merawat, mendidik, dan membesarkan anaknya. Sedang istri adalah teman dalam menghabiskan sisa hidup dan kelak akan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Seorang ibu pastilah merasa kehilangan tatkala ia melihat buah hatinya menikah dan akan membagi perhatiannya ke wanita lain. Sedangkan untuk istri, tentunya ia merasa suami telah menjadi miliknya seutuhnya sejak dilakukannya ijab qabul. Desir pasir di padang tandus, seger sang pemikiran. Tak sedikit pula kita melihat kasus mertua yang tidak akur dengan istri anaknya. Lalu bagaimanakah suami seharusnya menyikapi hal ini? Adakah Islam memberi pelajarannya tentang manakah yang harus didahulukan, ibu atau istri? Suami memiliki kewajiban untuk mengurus anak dan istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, cukuplah bagi seseorang dosa jika ia menyia-nyiakan orang yang ia tanggung hidupnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, sahih. Sedangkan dalam hadis lain dijelaskan bahwa infak suami yang paling utama adalah infak untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dinar yang paling utama diinfakkan oleh seorang laki-laki adalah dinar yang ia infakkan untuk keluarganya. Hadis riwayat Muslim. Jelas dalam kedua hadis tersebut mewajibkan suami untuk memberi nafkah dan memenuhi kewajiban bagi anak dan istrinya. Namun bagaimanapun, suami tetap wajib berbakti kepada orang tuanya dan ketika bertabrakan antara hak ibu dengan istri, maka kedepankanlah hak ibu. Anak laki-laki harus taat kepada ibunya, bukan istrinya. Justru istrilah yang harus patuh pada suami wanita. Rasulullah menjawab, suaminya apabila sudah menikah. Aisyah bertanya lagi, siapakah yang berhak terhadap seorang laki-laki? Rasa sepatutnya seorang istri membantu suaminya dengan cara memberi dorongan dan peluang kepadanya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Tidak perlu takut kalau suami Maafkan bila ku tak sempurna, cinta ini. Ini akan ada yang baru-baru lagi dan seru-seru lagi nih Wisnu. Apa tuh sih? Tapi nanti dulu, setelah berikut ini tetap di Berita Islami Masa Kini.